Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya Edo Saputra, mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Hukum, dengan nomor induk mahasiswa 1774201195. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari esai ataupun makalah yang telah Ibu dosen minta kepada kami dengan tema penyelundupan hukum. Sebelum saya masuk ke penyelundupan hukum, ada baiknya saya menjelaskan sedikit tentang penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum berarti mengingkari hukum dengan tidak sewajarnya, sehingga dapat dikatakan sebagai pengingkaran hukum. Penyelundupan hukum ini terjadi apabila ada seseorang ataupun pihak-pihak yang mempergunakan berlakunya hukum asing dengan cara-cara yang tidak benar, dengan maksud untuk menghindari berlakunya hukum nasional. Akibat dari penyelundupan hukum itu sendiri adalah batal demi hukum. Kemudian tujuan utama dari penyelundupan hukum ini adalah untuk menghindarkan atau menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing tersebut. Akan tetapi di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hukum ataupun kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum tersebut, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Penyelundupan hukum terjadi jika ada seseorang atau satu pihak yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing tersebut telah melakukan berbagai cara yang tidak benar dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional, dengan tujuan untuk menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendakinya, ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan kata lain, seseorang ataupun pihak-pihak tersebut melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukan hukum yang lain dari hukum yang seharusnya digunakan. Maksudnya itu, seseorang melakukan pengingkaran hukum yang seharusnya diberlakukan terhadap dirinya. Kemudian, permasalahan penyelundupan hukum ini tidak terlepas dari perspektif hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional, yang merupakan suatu ajaran hukum tentang perselisihan hukum pertikaian. Dalam hal ini, karena bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut konflik antara dua atau lebih sistem hukum. Permasalahan penyelundupan hukum ini bukan hanya menimbulkan perselisihan antara para pihak, namun juga berdampak kepada seluruh masyarakat dalam negara hukum yang bermartabat. Dan ini merupakan suatu jati diri bangsa yang dianggap baik apabila mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Ukuran ini bertitik tolak dari doktrin penyelundupan hukum atau evasion of law, yang pada dasarnya berarti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilakukan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari diri dari aturan-aturan lex fiori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum tersebut. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini dapat diartikan perbuatan untuk memilih hukum yang seharusnya berlaku atau pilihan pengadilan mana yang akan ditunjuk untuk memutuskan suatu perkara. Fungsi dari doktrin ini adalah untuk melindungi sistem hukum yang seharusnya berlaku, atau seandainya pilihan hukum atau pilihan forum itu tidak ada.
contoh kasus yang dapat kita ambil, saya mencontohkan satu kasus. Seharusnya ada banyak kasus, diantaranya misalkan saya merupakan suku Melayu. Di dalam suku Melayu ini, apabila menikah dengan sesuku ataupun satu wilayah, itu tidak diperbolehkan. Namun ketika saya menginginkan suatu wanita yang dari suku saya tersebut, apabila saya ingin menikahinya, maka saya akan pergi dari wilayah ini, dari wilayah ataupun suku saya berada. Saya akan pergi ke wilayah tertentu, atau bisa dibilang suatu wilayah di Jawa, maka itu diperbolehkan nikah saya dengan wanita pilihan saya tersebut. Jadi bisa dibilang seperti itu. Namun di sini saya akan mengambil suatu kasus, yaitu kasus De Ferrari. De Ferrari ini memperoleh keWNA Italia karena perkawinannya dengan suaminya Tuan Ferrari. Namun di Italia tidak dikenal adanya perceraian, yang ada hanya persetujuan hidup terpisah. Bisa dibilang pisah meja dan tempat tidur ataupun sebagainya. Pada tahun 1913, Nyonya Ferrari mengajukan gugatan dan melakukan naturalisasi menjadi warga negara Prancis, sedangkan suaminya tetap di Italia. Ia mengajukan gugatan supaya kesepakatan pisah diubah menjadi perceraian ke pengadilan tingkat pertama Lyon. Pada pengadilan tingkat ini dikabulkan dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat kedua Hof Lyon. Pada tahun 1922, Court Cassation membatalkan keputusan Hof Lyon yang menyatakan bahwa lembaga hidup terpisah meja dan tempat tidur dalam hukum Italia belum cukup memenuhi syarat untuk diubah menjadi perceraian cara Prancis. Kemudian Nyonya Ferrari mengajukan lagi gugatan baru dengan sepenuhnya memakai hukum perdata Prancis, sedangkan hukum Italia dikesampingkan. Tahun 1928, Cour de Cassation memutuskan hukum Prancis harus digunakan untuk Nyonya Ferrari yang sudah berkewarganegaraan Prancis lagi karena proses naturalisasi yang telah dilakukannya, yang kemudian gugatan tersebut dikabulkan dan Nyonya Ferrari memperoleh perceraian. Penyelesaian kasusnya, Nyonya Ferrari yang berkewarganegaraan Prancis karena kelahirannya telah menikah dengan Tuan Ferrari pada tahun 1893, warga negara Italia. Karena perkawinan itulah Nyonya Ferrari memperoleh status kewarganegaraan Italia dari suaminya. Akan tetapi, perkawinan tersebut mengalami masalah yang menyebabkan mereka berdua harus bercerai. Dalam upaya perceraian tersebut, mereka berdua akhirnya membuat kesepakatan untuk hidup terpisah pada tahun 1899. Di sini Nyonya Ferrari menginginkan adanya perceraian. Akan tetapi pada saat itu hukum di Italia tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut karena Italia tidak mengenal adanya perceraian, hanya mengenal pisah seperti yang saya utarakan sebelumnya. Setelah membuat keputusan, Nyonya Ferrari akhirnya pulang kembali ke negara asalnya Prancis dan melakukan proses naturalisasi menjadi warga negara Prancis pada tahun 1913. Beliau mengajukan gugatan perkara pertamanya di hadapan Pengadilan Tinggi Lyon supaya dapat diubah keputusan terpisah meja ataupun terpisah tempat tidur menjadi perceraian. Dalam keputusan pertama Lyon ini dikabulkan dan telah digugatkan oleh Hof Lyon. Akan tetapi Cour de Cassation membatalkan keputusan Hof Lyon yang menyatakan bahwa lembaga hidup terpisah meja dan tempat tidur dalam hukum Italia belum cukup memenuhi syarat untuk diubah menjadi perceraian cara Prancis. Kemudian Nyonya Ferrari mengajukan lagi gugatan baru dengan sepenuhnya memakai hukum perdata Prancis, sedangkan hukum Italia dikesampingkannya. Jadi itu yang bisa disebut dengan penyelundupan hukum. Nyonya Ferrari ini ingin supaya perceraiannya ini sah, maka ia melakukan naturalisasi ke negara asalnya, negara Prancis, dan mengajukan gugatan ke pengadilan di Prancis. Jadi mungkin
Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penyelundupan hukum dan contoh-contohnya. Kemudian bisa saya sebutkan lagi kesimpulannya. Penyelundupan hukum ini merupakan suatu perbuatan seorang atau pihak-pihak tertentu yang menyampingkan hukum di negara asalnya sehingga hukum asing yang dipakai ataupun diakui. Penyelundupan hukum ini bersifat perseorangan ataupun subjektif, dan penyelundupan hukum ini dianggap sah bagi mereka yang melakukan. Itu kesimpulannya, dan saran bagi yang ingin melakukan perbuatan ini merupakan perbuatan yang membutuhkan modal yang sangat besar dan seharusnya harus difikirkan terlebih dahulu, karena ini menyangkut negara dia sendiri ataupun negara orang lain, dan di negara orang lain pun berkemungkinan besar dia sangat susah untuk pengabulan dari permohonan yang akan diajukannya. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, itulah presentasi dari saya sendiri yang merupakan tugas makalah ataupun esai yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya harap tugas saya ini ataupun presentasi ini bisa memberikan nilai ataupun sesuatu yang baik, sehingga nilai saya dalam mata kuliah ini mendapatkan nilai yang sempurna ataupun nilai yang maksimal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun segala hal yang telah saya utarakan tadi. Kesalahan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.